Dilaksanakan oleh Ustaz Abdul Muhammad SPDK, kami persilakan. Innahu Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra 'abdahu lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa liyuriyahu min ayatihil kubra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man yu'azzim sya'a'ir as-salatu mi'rajul mu'minin al-hadis. Wa qala du'a, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa hasin maqasidana. Allahumma al-haqqu wal ardu minka ya Fattah, iftah alaina antal Fattah bi hurmati maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ya Fattahu ya Alim, alhimna ilmaka laduni bihaqqi asma'ikal husna wa bihaqqi ayatil azimah wa bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sahibul burdah, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahili. Sholawat burdah itu juga seorang ulama sufi yang berthariqah Syadziliyah. Jadi pernah suatu ketika Imam Busiri ini sakit. Sakit apa? Lumpuh alias stroke. Karena beliau ini adalah seorang penyair yang sudah menjiwai, meskipun beliau sakit
sakit beliau terus mengumandangkan syair-syairnya, bahkan terus menyusun syair yang isi daripada syairnya itu adalah tawasul kepada Nabi dan memuji dan menyanjung baginda Nabi. Hingga suatu ketika Imam Al-Busiri ini beliau sedang tidur, kemudian di dalam mimpinya datanglah baginda Nabi Muhammad. Kemudian baginda Nabi mengambil selendangnya, diselimutkanlah kepada Imam Al-Busiri, namanya burdah. Jadi burdah itu selendang yang polos, itu namanya burdah. Nah, kalau misalnya selendang yang bercorak, itu namanya baqo ini ya. Muttaqina ala furushin baqainuha min itu selendang yang bercorak. Nah, kemudian di selendangnya Nabi ini, burdah ini diselimutkanlah kepada Imam Al-Busiri. Kata Nabi, Busiri, bangunlah dari tidurmu. Ketika Imam Al-Busiri bangun dari tidurnya kaget. Kenapa? Ternyata lumpuhnya sembuh. Semua anggota tubuhnya bisa digerakkan. Maka sejak itu kemudian disusunlah syairnya, diberi nama qasidah burdah. Makanya kalau di pesantren itu suka dibaca ya. Biar apa? Biar pesantrennya berkah, biar selamat dari mara bahaya. Jadi boleh Bapak Ibu di rumahnya kalau lagi santai, daripada misalnya melakukan hal yang kurang bermanfaat, baca sholawat burdah ya. Sambil tiktokan, daripada live-nya yang kurang bermanfaat, live-nya itu aja sholawat burdah. Yang kedua, kenapa di belakang namanya itu ada Al-Busiri? Al-Busiri Al-Misri. Busir itu salah satu nama kampung di Mesir ya. Karena beliau itu berada di kelahiran di kampung Busir. Ini sebuah pembelajaran untuk regenerasi. Artinya apa? Supaya regenerasi itu cinta tanah kelahirannya, cinta tanah airnya, cinta kampung halamannya. Makanya di kita di Indonesia, contoh di Jawa Barat ya, ibu bapak mungkin yang suka ziarah itu ada di Purwakarta, namanya Mama Sempur. Padahal namanya adalah Syekh Ahmad Tubagus Bakri. Tapi yang dimunculkan adalah kampung kelahirannya, Sempur Leret. Ini mengajarkan supaya regenerasi berikutnya cinta tanah airnya, bangga dengan tanah kelahirannya, bangga dengan Nusantaranya, bangga dengan Indonesianya. Kita pergi ke Cianjur, ada juga itu makam Eyang Cikundul. Padahal nama aslinya adalah Raden Arya Wirat Anu Datang. Kenapa yang dimunculkan nama kampungnya, tempat lahirnya tadi? Untuk pembelajaran terhadap generasi-generasi berikutnya, supaya cinta akan tanah kelahirannya. Kenapa kita bangga dengan budaya luar? Kita tidak bangga dengan budaya Nusantara. Padahal budaya Indonesia, budaya Nusantara jauh lebih baik daripada budaya Barat. Betul. Yang saya hormati para guru, Pak Asatid, Asatidah, Ketua DKM, Ustadz Encik, terkhusus Sohibul Wasilah Pak Dr. Sri Raharjo, Wakil Ketua PWNU Jawa Barat. Doakan beliau sehat, panjang umur yang barokah, dan tak lupa tentunya Sohibul Wilayah yang punya lingkungan, Bapak RT. Yang mana Pak RT-nya? Alhamdulillah. Tadi saya dengerin RT-nya di belakang ditutup sampai dengan bobol rotik. Wah, berarti RT-nya NU ya. Alhamdulillah. Doakan Pak RT yang dia panjang umur. Jadi nanti orang-orang udah pada mati dia belum. Ini biar RT ngumpul sendiri aja. Insyaallah RT sehat selalu ya.
sepuh, tokoh masyarakat, jangan lupa ini tim makhluk, Gus Fajal dan kawan-kawan dan seluruh ibu-ibu jamaah rahimahumullah. Bersyukur kepada Allah, malam ini Allah kumpulkan dan Allah pertemukan kita di satu majelis yang baik bersama orang-orang baik dan insya Allah untuk satu tujuan yang baik. Tidak semua orang yang tahu tentang kebaikan dia itu ahli di dalam berbuat baik. Ada orang yang tahu tentang keutamaan sedekah, belum tentu dia itu ahli di dalam bersedekah. Ada orang yang tahu tentang keutamaan berjamaah, belum tentu dia itu ahli di dalam berjamaah. Ada orang yang tahu tentang keutamaan hadir di majelis ilmu, belum tentu dia juga ahli hadir di majelis. Di malam ini kita termasuk orang-orang yang tahu tentang kebaikan dan alhamdulillah kita termasuk di dalamnya. Maka dengan rasa syukur mari kita bersama-sama ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam selamanya tersampaikan kepada paduka alam Sayyidina Muhammad. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habib salamun alaik, salawatullah. Yang baik itu ngatur apa? Ini suara saya jelas nggak, Bu? Jelas. Soalnya di speakernya agak gemuk ini. Tapi jelasnya jelas, perlu jelas kemana-mana. Ulangi lagi bareng-bareng sholawat. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habib salamun alaik, salawatullahi alaik. Nabi kita semuanya, Muhammad nama aslinya, Arab Quraisy bangsanya, di Mekah tempat bantuin belakangnya aja nyak-nyak. Raden Abdullah ayahnya, Siti Aminah ibunya, Siti Khadijah istrinya, Siti Fatimah anaknya. Putrinya bukan anaknya. Asoka. Para nabi anaknya, putrinya. Alhamdulillah. Bu ada berapa coba? Putra putri Nabi ada berapa, Bu? Saya tanya ibu-ibu adik. Ada berapa, Bu? Ada 7 yang harus hafal dong. Sebab ibu-ibu itu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Ya. Yang paling banyak berinteraksi dengan anak bapak apa ibu? Ibu. Karena bapak sibuk mencari nafkah, betul? Nah, makanya kata Nabi, adibu auladakum ala salasi khisalin. Didiklah anakmu dengan 3 perkara. Hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatul Qur'an. Ajarkan kepada anak kita kecintaan kepada Nabi Muhammad dan ajarkan kecintaan kepada ahlul baitnya, keluarganya, dan ajarkan juga mereka untuk cinta kepada kitab sucinya Al-Qur'anul Karim. Bagaimana anak-anak mau hafal? Keluarga dan putra putri Nabi ibunya nggak hafal. Nah, bareng-bareng ya, bareng-bareng. Putra putri Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab.
di suatu tempat, dan pada saat itu tak seorang pun di antara kita saling kenal. Mungkin malam ini ibu kenal saya, Abdul Toha, Ustaz Toha misalnya. Tapi nanti akan ada hari kita dikumpulkan di suatu tempat, kita tidak saling kenal. Bahkan mohon maaf, tuhsyarun nas yaumil qiyamah, manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, ya Allah tabarakallah, dalam keadaan lapar, haus dan kepanasan. Bayangkan, terik matahari itu menjengkal di atas kepala kita. Bagaimana panasnya saat itu? Kalau ibu bapak sekarang merasakan panasnya Karawang ini belum apa-apanya. Nanti di padang mahsyar ujung jengkal di atas kepala kita, terik matahari yang sangat menyengat. Pantas kalau waktu itu kita tidak saling kenal. Ibu tidak kenal suami ibu, suami ibu pun tidak kenal ibu. Begitupun anak tidak kenal orang tua tidak kenal anaknya. Kenapa? Pada hari itu semua orang sibuk mencari keselamatan, mencari naungan. Mereka datang ke Nabi Adam, ternyata Nabi Adam tidak diperkenankan oleh Allah untuk memberikan naungannya. Datang kepada Nabi Nuh, Ibrahim sampai Nabi Isa, tak satu pun yang dijumpainya memberikan naungan. Kenapa? Satu-satunya Nabi dan Rasulullah yang pada saat itu mendapatkan izin langsung dari Allah untuk memberikan syafaatnya adalah Sayyiduna Muhammad. Makanya kata Nabi, syafaati li ahlil kabairi min ummati, bahwa syafaatku diperuntukkan juga bagi orang-orang yang berbuat dosa besar di antara umatku. Ini mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang nanti mendapatkan syafaatnya Nabi. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Malam ini pengajian judulnya Isra Mi'raj. Yang notabene peristiwa ini itu terjadi di bulan Rajab. Sekarang bulan Sya'ban. Gak apa-apa, yang penting mah peringkatannya. Sekarang bulan Sya'ban tanggal berapa, Bu? Tanggal 2. Alhamdulillah. Habis Sya'ban bulan apa, Bu? Ramadan. Habis Ramadan? Syawal. Habis Syawal? Nah ini kadang anak-anak kita juga dia lebih hafal kalender Masehi, Januari, Februari, Allah baca. Ketika ditanya kalender Hijriah berapa, ibunya nggak hafal sih. Coba bareng-bareng ya kalender Hijriah biar semuanya hafal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah nama bulan dalam Islam. Itulah nama bulan dalam Islam. Hadirin-hadirat rahimakumullah, untuk mengawali kajian Isra Mi'raj malam hari ini, izinkan saya untuk membacakan sekelumit firman Allah yang menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Boleh nggak saya baca Quran dulu, Bu? Boleh ya? Mau yang panjang yang pendek? Kompak dong ibu-ibu, baca Qurannya mau yang panjang yang pendek? Yang pendek aja. Yang pendek, nggak apa-apa, lebih baik pendek, yang penting masuk daripada panjang nggak masuk. Semua jawab dengan zikrullah, ya, sebab kata Nabi, la taqumu sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi man yaqulu Allah, Allah, Allah. Kiamat tidak akan terjadi di atas muka bumi ini selama masih ada orang yang menyebut nama Allah. Makanya kalau ada yang baca Quran, sambut dengan zikir Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah
Allah mempertaruhkan kemahasuciannya. Jadi peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran, yang dalam ungkapan tersebut diawali dengan kalimat tasbih. Mohon perhatikan, Allah mempertaruhkan kemahasuciannya. Kenapa? Biar ini umat manusia yakin, percaya, beriman bahwa Nabi itu benar diisrokan dan dimi'rajkan. Makanya peristiwa sebesar Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang jangkauannya bukan otak manusia. Otak manusia kekecilan tidak akan sanggup menerima peristiwa sebesar Isra Mi'raj. Perjalanan yang jauh dari Al-Haram ke Al-Aqsa di Palestina, sampai Nabi naik Mi'raj ke Sidratul Muntaha sampai kepada Allah, ternyata ditempuh dengan jarak waktu lailan, sebagian malam. Akal kita tidak akan mampu menerimanya, tidak mungkin. Kebiasaan manusia tidak akan mampu menerimanya, tidak bisa ini. Tetapi mohon maaf, kalau kita bertanya kepada iman, orang yang beriman akan menjawab, Innallaha ala kulli syai'in, Allah Maha Kuasa. Betul apa betul? Allah Maha Kuasa. Contoh, ada sebab dan akibat. Punten. Di mana-mana ada ibu dan bapak, maka akibatnya akan ada anak, ya. Bapak ibu sebab, anak akibat. Betul-betul. Itu menurut otak, menurut kebiasaan kita manusia. Tapi mohon maaf, kalau menurut iman enggak begitu. Nabi Adam, Siti Hawa, siapa bapaknya? Siapa emaknya? Kok bisa ada? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Contoh lagi, Nabi Ibrahim ketika dihadapkan dengan raja yang zalim, siapa? Fir'aun. Lain salah. Bukan masalah pencarian. Namrud. Ya, ketika Nabi Ibrahim dihadapkan dengan raja Namrud, mohon maaf, Nabi Ibrahim dibakar karena tidak mengikuti aturan raja Namrud. Ya, tidak mau Nabi Ibrahim. Dia bersikeras dengan agama tauhidnya, Allah sebagai Tuhannya. Makanya Nabi Ibrahim dibakar oleh raja Namrud. Bentar. Menurut kita nih, ya, kebiasaan kita, api panas enggak? Panas. Orang kalau dilemparkan ke api yang besar, kira-kira tubuh mau? Gosok nggak bu? Ya, kalau pakai bahasa Sunda nggak ngerti ya? Harusnya ibu kalau sudah di Karawang itu sedikit banyaknya kudu ngerti bahasa Sunda. Sebab ini ya, ada istilah mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit ditunduk. Sedikit banyaknya kudu ngerti dong bahasa Sun. Kata Karawang ini daerahnya Sun. Nah, ini mohon maaf kalau saya ada bahasa Sunda ya. Kalau malu panasnya orang Karawang. Kalau Karawang kan logi. Tahu logi bu? Orang kampung ini kan. Alhamdulillah. Baik, kembali lagi. Nabi Ibrahim dilemparkan ke kobaran api Raja Namrud. Ketika Nabi Ibrahim berada di dalam kobaran api, apa yang beliau lakukan? Berzikir. Apa zikir yang dibaca oleh Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'mal. Itu zikir Nabi Ibrahim. Maka ketika itu Allah perintahkan api. Allah sudah berfirman. Apa kata Allah kepada api? Ya narukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu selamatkan kekasihku Ibrahim. Dengan seizin Allah, ketika api mulai padam, ternyata Nabi Ibrahim sedikit pun tidak ada yang tersentuh kulitnya. Beliau tidak kepanasan, justru malah kedinginan. Menurut otak, menurut kebiasaan, tidak mungkin orang dibakar atau kedinginan, betul? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Apalagi itu
pikir Nabi Ibrahim biar tubuhnya kuat, nggak mempan dibakar oleh api. Ya. Iya, silakan dawakan setiap pada sholat di waktu baca hasbunallah. Ustaz boleh ini dicoba boleh. Nanti kalau ada yang kebakaran ibu Ustaz baca itu. Insya Allah. Ayo alhamdulillah. Ini biar lebih ngerti lagi. Saya mengambil contoh aja nih. Oh, punten ya. Saya ambil contoh. Ibu semen satu sak beratnya 50 kilo. Kira-kira itu semen nih satu sak yang beratnya 50 kilo. Kalau ibu ditimbang pakai itu semen berat nggak? Berat ya? Sakit nggak? Sakit 50 kilo. Betul? Sakit. Pertanyaannya, ibu ditimbang apa 70 kilo kenapa ya sakit? Betul apa betul? Inna Allaha ala kulli syai'in. Inilah Isra Mi'raj, peristiwa yang besar yang hanya dapat diterima oleh nilai-nilai iman. Ketika Allah menghendaki sesuatu, cukup baginya dengan mengatakan kun fayakun. Kun fayakun, semua yang hadir. Setelah ini acara hidupnya semakin bertambah barokah, rezekinya berlimpah ruah, putra putrinya soleh dan solehah, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, sebenarnya bisa pergi ke Mekah al-Mukarramah. Allahumma. Ini ibu-ibu udah pada ke Mekah belum? Ada yang udah, ada yang belum nggak? Yang belum ke Mekah mau nggak? Udah daftar belum? Mimpi. Yang udah daftar sekarang haji reguler itu tuh 20 tahun nunggunya. Tuh, yang udah daftar. Yang belum daftar gimana? Jangan pesimis. Ya. Sebab Islam itu agama yang mengajarkan tentang optimis. Nah, umat Islam jangan pesimis karena mohon maaf, karena ke tanah suci itu kadang ketergantungan nasib. Banyak orang kaya rumahnya bertingkat, mobilnya bertingkat, hartanya berlipat, kadang istrinya juga cantik meningkat, jumlahnya 4. Berapa? Belum ada nasibnya untuk berangkat. Ada nggak orang kaya belum berangkat haji? Belum berangkat dulu ada? Tambahannya. Ya. Dan mohon maaf, saya umrohan pertama tuh 2019 setelah COVID, ya mau masuk 2020 itu gratis total, nggak bayar sama sekali, ya semua gratis. Kenapa? Ada agniya, ada orang kaya. Ustaz, orang kalau berangkatin, alhamdulillah, nasib nggak ada yang tahu betul. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini kun fayakun ya Allah, termasuk orang yang menjadi tamunya Allah dan Rasulullah. Amin. Allahumma. Cuma saya pesan kalau pergi ke tanah suci jangan salah niat ya. Kemarin 2023 saya membimbing jamaah 40 orang, itu ada dari kampung jamaah sholat Jumat. Ini pergi ke sana niatnya ingin nyium hajar aswad. Kata orang-orang katanya hajar aswad pergi. Mohon maaf, kalau pergi ke sana niatnya hanya untuk mencium hajar aswad, untuk ibu-ibu sebetulnya nggak usah perlu pergi ke sana. Kenapa? Dalam Islam ada kemudahan. Kaum wanita, para istri, kalau anda ke tanah suci niatnya hanya ingin melihat hajar aswad, cukup memandang wajah suami. Nah, ini sebelum itu ibu-ibu suka nggak suami ditatap? Ini suami saya bukan ya? Suka nggak tatap? Tatap bulan malam hari ini bu, ya? Ibu suami udah tidur, bangun tatap wajahnya. Kenapa? Tatapan seorang istri kepada suaminya dengan penuh rasa cinta itu keutamaannya seperti melihat hajar aswad, apalagi suaminya hitam. Itulah hajar aswad banget itu. Alhamdulillah. Nah, ibu pergi ke tanah suci kalau niatnya hanya ingin mencium hajar aswad, nggak usah ke sana, cukup mencium suami. Ibu tahu nggak, bu? Keutamaan mencium hajar aswad apa? Diampuni dosa. Di antaranya Allah ampuni 70 dosa kita. Oh, punya dosa kita? Punya dosa? Banyak sedikit? Pengen diampuni sama Allah, ciumin suaminya. Alhamdulillah.
duit-duit, gimana kalau bapaknya ada keutamaannya. Para suami yang mencium istrinya dengan penuh rasa cinta itu pahalanya seperti bersedekah 7.000 kuda. Nah, sebelum berangkat ke kantor mama 7.000 kuda, pulang dari kantor mama 7.000 kuda, alhamdulillah. Jemaah rahimahumullah. Baik, kembali lagi. Hikmah pertama dari Isra Mi'raj adalah menakati, kuatkan iman. Kenapa? Sekarang 2025. Di 2024 mungkin ada kesulitan, ujian yang belum kita selesaikan. Masuk 2025 yakin Allah sudah mempersiapkan kemudahan, tetapi di balik kemudahan-kemudahan tersebut Allah juga sudah menyiapkan rintangan, sudah menyiapkan ujian-ujiannya. Maka iman yang kuat insya Allah akan mampu melewati berbagai hal ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan jauh dari kiai, jangan jauh dari ulama. Di sini ada majlis taklim, ada pengajian. Nah, jangan jauh dari pengajian. Ada ustaz setempat di sini. Ya, kenapa? Biar kita hidup terarah. Kalau hidupnya terarah, insya Allah barokah. Alhamdulillah. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa 'amalun bil arkan. Iman itu adanya di dalam hati, diungkapkan dengan lisan, dibuktikan dengan anggota maka ngaku iman seluruh anggota badannya harus bergerak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita ngaku iman tetapi keimanannya tidak melahirkan ketaatan. Jadi kalau saya tanya ibu bapak, apakah iblis itu beriman? Iblis beriman ya bu? Beriman ya? Beriman iblis itu. Lihat dalam Al-Quran ketika Allah hendak menciptakan manusia pertama Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin. Wahai malaikat, termasuk iblis, aku akan menciptakan manusia pertama dari tanah, yaitu Adam. Setelah mengirimkan ruh kepadanya, aku sempurnakan Adam, semua kalian sujud. Fasajada lil malaikatu kulluhum ajma'un. Semua malaikat Allah sujud. Satu yang tidak sujud siapa? Iblis. Apa kata iblis? Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Ya, perhatikan ungkapan iblis. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api. Iblis mengakui Allah sebagai Tuhan penciptanya. Berarti iblis beriman. Hanya saja keimanan iblis itu hanya sampai pengakuan. Buktinya ketika Allah perintahkan sujud, iblis tidak sujud. Padahal sujudnya enggak lama. Iblis subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4, maghrib 3, isya. Iblis gak mau sujud, kata Allah, fakhruj, keluar kamu dari istanaku, keluar kamu dari surgaku, dibusmu, dihinakan. Makanya jangan sampai pengakuan keimanan kita kepada Allah tidak melahirkan ketaatan. Makanya melalui peristiwa Isra Mi'raj yang kita peringati pada malam hari ini, mudah-mudahan iman kita semakin mantap. Keimanan kita tidak hanya sebatas pengakuan, tetapi mampu melahirkan nilai positif dalam kehidupan kita. Amin. Allahumma amin. Jangan jauh-jauh dari majelis ilmu, jangan jauh-jauh dari para ulama. Kata Nabi, sayati zaman ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Nanti akan datang suatu masa di mana pada saat itu manusia jauh dari majelis ilmu, jauh dari kiai, jauh dari para ulama. Apa yang terjadi kalau di tengah masyarakat, masyarakatnya nggak mau ngaji, masyarakatnya jauh dari majelis ilmu? Kata
kata Nabi, Allah akan menurunkan 3 bencana. Nah ini catat ya, Bu hafal ini. Nanti ada kuis terakhir. Siapa yang bisa menjawab dapat hadiah. Ya, apa hadiahnya Ustaz? Hadiahnya nginep di RSUD gratis. Mau nggak Bu? Alhamdulillah. 1. Allah akan menurunkan bencana. Yarfa'ullahu ta'ala al-barakah min kasbihim. Allah akan mengangkat suatu keberkahan di tengah-tengah masyarakat tersebut. Uangnya banyak, hartanya banyak, tapi rumah tangganya nggak bakal bangun. Ribut terus, panas. Kenapa? Allah angkat keberkahan. Yang kedua, yusallitullahu sultanan zaliman. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan di tengah-tengah mereka pemimpin yang zalim. Makanya mohon maaf kalau kita punya pemimpin, ternyata pemimpinnya kurang perhatian, pemimpinnya zalim, jangan buru-buru nyari pemimpinnya. Itu harus introspeksi diri. Karena pemimpin itu bagaimana yang dipimpinnya. Yang ketiga, apa kata Nabi? Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Allah akan cabut mereka dalam keadaan tidak beriman. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan nih pengajian malam hari ini menjadikan keimanan kita betul-betul mantap. Artinya apa? Sampai akhir hayat kita tetap dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kalau Pak Ustadz Cek dan guru-guru yang lain, Pak Dokter sering ngadain pengajian, dukung. Pasti dukung. Kenapa? Yang namanya ulama, Ustadz, Kiai itu adalah mengemban tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akrimul ulama, muliakan ahli ilmu, fa innal ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi, mereka mengemban tugas. Apa tugas ulama? 3. Tugas ulama 3. 1. Himayatud-din. 2. Himayatud daulah. 3. Himayatul ummah. 1. Tugas ulama itu adalah himayatud-din, menghidupkan agama. Ini Pak Suncek, berarti ini peringatan Islam yang pertama. Tahun depan harus kuliah. Amin. Allahumma amin. Harus begitu, ada peningkatan. Ya, karena ulama punya tugas himayatud-din. Bagaimana caranya agama ini tersampaikan ke masyarakat agar masyarakatnya terarah, hidupnya menjadi barokah. Makanya mohon maaf, Ibu mungkin kalau dulu di kampung ada pengajian rutin, pengajian mingguan. Itu pengajian mingguan dengan pengajian PHBI sama enggak? Beda ya? Beda. Kalau pengajian hari besar Islam, Maulid, Islamiyah, yang begitu mengagama, itu biasanya yang enggak biasa hadir ke pengajian juga suka hadir. Ya, kalau wakinan mingguan yang hadir itu jelas. Situ lagi. Betul. Nah, kalau PHBI, Maulid Nabi beda. Orang yang nggak biasa ke masjid juga ikut meskipun ada niat awalnya beda. Niat awalnya pengen lihat link, iya enggak ya? Ada yang begitu. Biasanya yang niatnya begitu mah duduknya paling belakang. Jadi kalau dia nggak rame langsung pulang. Alhamdulillah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang duduk di depannya utamanya beda. Kalau boleh saya ibaratkan, yang duduk di depannya masuk yang syuting. Ayo kita fokus dulu ini. Nah, Ustaz tadi, oke. Baik. Jadi Maulid Nabi Islamiyah dengan pengajian rutin enggak sama. Kalau pengajian rutin yang hadirnya udah jelas si A, si B itu aja. Tapi kalau Maulid Nabi Islamiyah muharraman yang hadirnya orang yang enggak biasa hadir juga makanya ini yang duduknya di depan ibu-ibu nih pahalanya gede.
24 karat. Yang di belakang 5 karat. Alhamdulillah Pak Ustaz, kebagian 5 karat juga. Yang di rumah gimana Pak Ustaz? Yang di rumah mah sakarat. Alhamdulillah. Jadi satu tugas ulama adalah himayatuddin, menghidupkan agama. Kalau guru-guru kita menyelenggarakan pengajian, dukung mereka punya amanah. Bagaimana caranya agama tersampaikan, diterima oleh masyarakat, masyarakatnya terlarang, masyarakatnya menjadi barokah. Yang kedua, ya kita percepat. Mohon maaf, karena saya masih ada panggung lagi di kawitan ini. Kita percepat. Yang kedua, himayatud daulah. Himayatud daulah. Apa itu? Menjaga negara. Ya, Indonesia ini beragam. Gak usah jauh-jauh, ini perumahan apa namanya? KGP. Ini di perumahan KGP, apakah semuanya yang hadirin orang Sunda? Orang Jawa kayaknya lebih banyak ya? Oh, orang Jawa lebih banyak. Artinya apa? Malam ini saya ingin berpesan, siapapun yang datang kemari, apapun sukunya, mau dia Sunda, mau dia Jawa, mau dia Madura, mau dia Lampung, selama mereka diikat oleh Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang 45, semua mereka adalah saudara sebangsa dan setanah. Wajib bagi kita untuk saling menghormati. Betul. Alhamdulillah. Ini yang hadir ada orang Sunda nggak? Ada, tapi banyak orang Jawa ya. Orang Jawa. Orang Jawa itu sama orang Sunda beda dikit. Ya, kalau saya bilang adik kakak, jadi bedanya antara ak dengan o. Itu Sunda Jawa. Kalau orang Sunda itu ada nama Dama, orang Jawa Logo. Iya, orang Sunda Soekarno, orang Jawa Soekarno. Sebab Jawa. Kalau orang Sunda Mangga, orang Jawa orang Jawa mah. Orang Sunda Mangga Calik, orang Jawa Monggo. Alhamdulillah. Saling menghormati, himayatul daulah. Yang ketiga tugas ulama adalah himayatul ummah, membimbing umat, mengayomi umat, biar umatnya tidak tersesat, biar umatnya terarah insya Allah.